Lagi dengan saya Furida Lusisiagian di vlog Agama Kristen. Kali ini kita akan membahas materi tentang mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Sebelum kita lanjut ke video pembelajarannya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Menurut Horton Peby dan Chester pada tahun 1993 mengatakan bahwa ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap yang teratur dan berdasarkan prinsip-prinsip serta prosedur tertentu, sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Secara etimologis, teknologi berasal dari kata techne yang berarti suatu rangkaian yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek atau prinsip atau metode dan seni. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, definisi teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Di era globalisasi ini, iptek menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan. Iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Saat ini, iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan erat dengan teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang jadi dapat saling bertukar informasi. Memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung, misalnya dengan adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan yang lainnya. Ketiga, dampak positif dari berkembangnya iptek, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat. Yang kelima, masyarakat dapat mempublikasikan kebudayaan yang dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan, tidak hanya dalam satu negara tetapi juga antar negara. Muncul kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian, nomor kartu kredit, pornografi, dan yang lainnya. Banyak perilaku menyimpang yang terjadi, khususnya pada remaja karena tidak bisa memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Tingkat kepercayaan kepada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibandingkan bertanya langsung kepada orang lain. Privasi bukan lagi menjadi suatu yang mahal. Dengan adanya situs jejaring sosial, memberikan penggunanya kebebasan untuk membuka diri dan melihat info. Budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Terkadang membuat kita menjadi malas dan tidak kreatif karena kecanggihan teknologi seseorang bisa dengan mudah menggandakan tugas teman atau mengunduhnya di internet.
Amsal 1 ayat 5 menjelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat di atas jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat haruslah dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Artinya, Allah tidak pernah melarang penggunaan iptek, dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah bagaimana kita memanfaatkan iptek itu dalam terang firman Tuhan. Manusia perlu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bukanlah musuh bagi orang Kristen, melainkan sebagai jalan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekian materi kita kali ini. Semoga materi ini bisa menjadi penambah ilmu dan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.